kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil dari makalah kami. Perkenalkan, saya Yuda Pratama, NIM 329. Saya Sri Murwati Kumadewi, NIM 302. Saya Vivi Dwi Aprianita, NIM 323. Di sini saya akan menyampaikan tentang materi asas-asas dari kurikulum. Asas-asas kurikulum menjadi landasan dasar dalam pengembangan kurikulum. Landasan dalam pengembangan kurikulum tersebut menjadi pijakan dan acuan dalam mengembangkan kurikulum, sehingga landasan tersebut haruslah kuat agar arah, isi, strategi, dan evaluasi keberhasilan kurikulum dapat mencapai arah tujuan yang sesuai. Landasan kurikulum juga harus dapat mengakomodasi kepentingan peserta didik, orang tua, masyarakat, dan global. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disambung oleh Mbak Sri Kumaladewi. Dan di sini saya akan melanjutkan materi dari Mas Yoga, yaitu beberapa asas yang ada dalam sistem kurikulum. Yaitu ada beberapa. Yang pertama ada asas filosofis, yang kedua asas psikologi, yang ketiga asas sosial budaya atau asas sosiologi, yang keempat asas organisatoris, yang kelima asas teknologi. Nah, yang pertama ada asas filosofis. Asas filosofis berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Perbedaan filsafat suatu negara menimbulkan implikasi yang berbeda di dalam merumuskan tujuan pendidikan, menentukan bahan pelajaran dan tata cara mengajarkan, serta menentukan cara-cara evaluasi yang ditempuh. Yang kedua ada asas psikologi, yaitu kegiatan yang mengacu pada hal-hal yang bersifat psikologi. Ada beberapa aspek dalam asas psikologi, yaitu yang pertama ketakwaan. Dikembangkan dengan kelompok bidang pendidikan keagamaan. Contohnya dalam pelajaran agama Islam. Yang kedua, aspek cipta, yaitu dikembangkan dengan kelompok bidang studi ekstrakurikuler, sosial, bahasa, dan filsafat. Selanjutnya ada aspek rasa, dikembangkan dengan kelompok bidang studi seni budaya. Selanjutnya aspek karsa, dikembangkan dengan kelompok bidang studi etika, budi pekerti, agama, dan PPKN. Aspek karya atau kreatif, yaitu dikembangkan melalui kegiatan penelitian, independent study, dan pengembangan bakat. Aspek karya, yaitu dikembangkan dengan berbagai mata pelajaran keterampilan. Aspek kesehatan, dikembangkan dengan kelompok bidang studi kesehatan dan olahraga. Selanjutnya ada aspek kesehatan, yaitu dikembangkan dengan kelompok bidang studi kesehatan dan olahraga. Aspek sosial, yaitu dikembangkan melalui kegiatan praktek lapangan, gotong royong, kerja bakti, PPL, dan sebagainya. Selanjutnya ada aspek karya, yaitu dikembangkan melalui pembinaan bakat, wirausaha, dan kerja mandiri. Yang ketiga ada asas sosial budaya atau asas sosiologi. Sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki berbagai gejala sosial hubungan antar individu dengan individu, antar golongan, lembaga sosial yang disebut juga ilmu masyarakat. Yang keempat ada asas organisatoris. Asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran yang akan disajikan. Apakah bentuk mata pelajaran terpisah-pisah atau terintegrasi? Misalnya dalam bentuk bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Ataukah diusahakan hubungan secara lebih mendalam dengan menghapuskan segala batas-batas mata pelajaran atau dalam bentuk kurikulum terpadu atau tematik. Yang kelima ada kurikulum teknologi, yaitu kurikulum tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar, selalu menonjolkan peranan guru, terutama dalam memilih bahan dan penyampaiannya. Jadi guru dalam kurikulum ini harus mengetahui kemajuan teknologi. Terima kasih. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Vivi. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang komponen-komponen dalam kurikulum.
Kurikulum terbentuk dari 4 komponen, yaitu tujuan, materi pembelajaran, metode atau strategi untuk mencapai tujuan pendidikan, dan komponen evaluasi. Keempat komponen tersebut saling berhubungan, setiap komponen bertalian erat dengan komponen-komponen lainnya. Adapun komponen-komponen yang terdapat dalam kurikulum yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada komponen tujuan. Komponen tujuan pendidikan nasional sampai dengan tujuan mata pelajaran masih bersifat abstrak dan konseptual. Oleh karena itu, perlu dioperasionalkan dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk tujuan pembelajaran. Yang kedua ada komponen materi pembelajaran. Menentukan materi pembelajaran atau bahan ajar tidak lepas dari filsafat dan teori pendidikan yang dikembangkan. Dalam prakteknya, untuk menentukan materi pembelajaran perlu memperhatikan hal-hal berikut. A. Valid. Dalam arti, materi yang disampaikan dalam pembelajaran benar-benar selalu diuji kebenaran dan keberhasilannya. B. Tingkat kepentingan. Materi yang dipilih benar-benar diperlukan peserta didik. Mengapa dan sejauh mana materi tersebut penting untuk dipelajari. C. Kebermaknaan. Materi yang dipilih dapat memberikan manfaat-manfaat akademis maupun non-akademis. Manfaat akademis yaitu memberikan dasar-dasar pengetahuan dan keterampilan yang akan dikembangkan pada jenjang pendidikan lebih lanjut. D. Layak dipelajari. Materi memungkinkan untuk dipelajari baik dari aspek tingkat kesulitan maupun aspek kelayakannya terhadap pemanfaatan materi dan kondisi setempat. Yang E. Menarik minat. Materi yang dipilih hendaknya menarik minat dan dapat memotivasi peserta didik untuk mempelajari lebih lanjut, menumbuhkan rasa ingin tahu sehingga memunculkan dorongan untuk mengembangkan sendiri kemampuan mereka. Yang ketiga ada komponen metode dan strategi. Guru merupakan tokoh utama di dalam proses pembelajaran dan dipandang sebagai pusat informasi dan pengetahuan. Strategi pembelajaran yang berorientasi pada guru tersebut mendapat reaksi dari kalangan progresivisme. Yang keempat ada komponen evaluasi. Evaluasi kurikulum yaitu untuk memeriksa kinerja kurikulum secara keseluruhan ditinjau dari berbagai kinerja. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.